Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, sahabat BRIT. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Rabu yang ke-106 nih kayaknya. Iya benar. Jadi kita akan membahas sebuah buku yang menarik minat semua orang ya, karena setiap orang setiap hari pasti menjalaninya ya. Jadi ini buku tentang negosiasi, dan seperti biasa saya ingin mencoba melihat beberapa buku yang sudah kita bahas. Tujuannya supaya teman-teman yang belum terbiasa atau melihat YouTube-nya nanti tidak bingung-bingung gitu ya, buku apa aja yang sudah dibahas. Nah ini sebagian besar yang buku kita bahas, yang bagian bawah itu belum semua kita bahas, tapi sebagian sudah. Tapi semuanya ini udah kita jadwalkan. Ditambah ada lagi sih, kemarin di Bandung saya ketemu beberapa anak muda yang akan mengusulkan paling tidak 3 buku ya. Jadi nanti akan saya tambahkan. Nah ini seperti biasa, ini saya tampilkan aja yang buku-buku yang sudah ke 95 sampai dengan ke 105 ya. Pekan lalu kita membahas buku si Soft Skill, luar biasa ini, udah direview oleh Pak Bambang dan sudah ditulis oleh Pak Iwan Kusworo ya. Jadi udah bahkan authornya Denny Warsai itu juga sudah memberikan komentar. Jadi ini BRIT udah goes global ini ya, ada has gone global gitu. Terima kasih Mas Iwan Kusworo sudah menyuarakan BRIT di level yang global. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas seperti saya katakan tadi, judul bukunya Never Split the Difference. Ini salah satu buku yang viral ya. Kalau teman-teman semua punya account IG, hampir bisa dipastikan selalu ada buku ini ya. Jadi ini buku ini sangat menarik dan juga YouTube-nya juga banyak, langsung oleh Chris Voss-nya. Ya, jadi Chris Voss yang saya sudah pernah lihat, dia membahas 10 hal tentang negosiasi. Nanti setelah Mas Arief presentasi, silakan nanti juga lihat di YouTube-nya, banyak sekali. Pekan depan, insya Allah Bro Miko Wendy akan membahas buku yang keren banget ini ya, Principles oleh Ray Dalio, dan ini buku cukup sangat tebal, bukan cukup tebal dan hardcover dan masih mahal harganya, masih belum ada diskon gitu ya. Jadi ini salah satu yang menarik, saya kayaknya mesti baca juga ini, biar nanti pekan depan saya tidak ketinggalan kereta gitu ya. Setelah itu kita akan membahas The Almanac of Naval Ravikant, ini Mas Denny Julian nanti yang akan bahas. Jadi ini 2 pekan lagi, dan ini beberapa buku yang sudah kita nomorin, itu berarti sudah ada jadwalnya, dan yang belum kita nomorin, belum keluar tanggalnya, tapi insya Allah sebentar lagi kita akan keluarkan tanggalnya untuk teman-teman bisa melihat, plus 3 orang yang kemarin saya jumpai di Bandung, ya termasuk Mang Rois nih yang ada di sini juga, yang Mega juga kayaknya ada di sini, mungkin nanti akan membahas juga buku. Juga Emil, ya, jadi silakan. Jadi semakin banyak yang mereview, saya senang sekali. Jadi kita semakin dinamis gitu grupnya. Jadi yang review bukan itu aja, tapi sebagian besar dari kita mereview. Karena yang penting adalah diskusinya. Nanti kita diskusi bareng. Jadi jangan sampai takut mereview buku, karena memang tidak persyaratannya nggak banyak kok. Cuman cukup gunakan font yang gede, minimum 30 gitu ya, kalau Arial. Kemudian nanti bicaranya juga paling 20 menit. Dan kemudian ininya 10. Tolong ini dong, siapa tadi yang teriak-teriak? 10 slide paling banter. Jadi supaya nggak begitu memberatkan teman-teman sekalian. Oke, kemudian saya minta tolong nanti co-host untuk men-mute teman-teman yang belum mute. Oke, saya kenalkan moderator kita malam ini, sudah tidak asing lagi, Mas Adi Kurnia Komara. Beliau ini selain spesialisasinya moderator, juga spesialisasinya les.
Ya, The Power of Less, buku yang pernah dia bahas. Tapi setelah itu kami tunggu kok belum membahas lagi gitu. Jadi ini sedikit sentilan aja. Tapi nggak apa-apa Mas Adi, pokoknya santai aja. Karena sekarang sudah banyak reviewer, tapi bukan berarti Mas Adi nggak boleh mereview. Silakan dengan senang hati, kita selalu menyambut Mas Adi Kurnia ini untuk membahas buku. Nah, beliau ini adalah Network and Information Technology Solution, seorang VP ya di Telin, Hong Kong, sudah sejak tahun 2017, jadi sudah lebih dari 5 tahun. Sebelumnya beliau adalah Customer Interface Manager Telin, juga pernah menjabat sebagai Service Quality and Performance Manager. Wah, ini kapan-kapan mesti membahas Six Sigma nih Mas Adi ini. Kemudian pendidikannya S2-nya beliau ambil di Universitas Indonesia, Master of Technology, di bidang yang sama juga, Telecommunications Engineering. Tahun 2001 lulusnya, kemudian S1-nya di Institut Teknologi 10 November di Surabaya, ITS. Telecommunications Engineering, lulus tahun 92. Jadi ini pengalamannya sangat telco banget ya. Jadi nanti kalau masalah telco, kita langsung aja bicara dengan Mas Adi Kurnia. Nah, cuman malam ini kita membahas beyond telco nih Mas Adi. Jadi Mas Adi, jadi saya serahkan panggung ini kepada Mas Adi Kurnia. Semoga kita semua bisa menikmati bahasan buku ini dan diskusinya, karena diskusinya biasanya seru sekali. Silakan Mas Adi, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Gatot atas kepercayaannya kepada saya untuk memimpin acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita kembali bertemu dalam acara yang sangat spektakuler, yaitu Bedah Buku Bisnis, yang sudah selalu kita istiqomahkan. Setiap hari Rabu malam kita bertemu dalam media virtual dengan melalui media Zoom online ini yang yang sudah difasilitasi oleh Pak Gatot ini, yang selalu setia dan selalu memprovokasi kita semua ya, terutama teman-teman yang senang membaca buku dan termasuk juga yang tidak suka membaca tapi ingin tahu bukunya apa. Dan melalui acara Bedah Buku ini, buku-buku yang tebal-tebal, yang susah dibaca, yang susah dipahami oleh berbagai teman-teman yang aktif di Bedah Buku ini, menjadi sesuatu yang sangat mudah dipahami dan poin-poinnya itu bisa didapatkan, bisa di-share dan didiskusikan. Tapi banyak juga yang tidak membedah semuanya agar memberikan rasa penasaran, sehingga harus beli bukunya nih, harus baca sendiri karena gitu. Nah, itu juga ya, kita serahkan kepada setiap yang membedah. Dan malam hari ini kita sudah masuk ke sesi yang ke-106 ya Pak Gatot ya. Ini terima kasih Pak Gatot yang sudah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan semangat Pak Gatot untuk keistimewaan ini mendapat balasan yang seimbang nantinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Pak Gatot selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan membahas buku dengan judul Never Split the Difference, yang dikarang oleh Chris Voss. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot. Ini sudah sangat viral, banyak sekali yang sudah membahas buku ini di YouTube juga. Dan kita coba, kalau di YouTube kita hanya bisa mendengarkan, tapi di acara Bedah Buku ini kita bisa diskusikan, kita bisa saling sharing, kita bisa melihat pointer-pointer apa yang ada di dalam buku ini. Kalau dari judulnya saja kita lihat, ini adalah Never Split the Difference. Jadi jangan pernah memisahkan perbedaan, harus dicari persamaan yang mungkin seperti itu. Dan buku ini dikarang oleh Chris Voss yang merupakan seorang negosiator dari FBI untuk bernegosiasi dengan penculik, dengan penjahat, dan dalam hostage atau penyanderaan gitu ya.
Dan ini dituangkan dalam buku bagaimana cara bernegosiasi yang baik sehingga bisa dapat win-win solution, mungkin seperti itu. Dan di sini ada di dalam hal praktisnya di dalam ringkasannya ada 9 effective principle yang akan disampaikan dalam buku ini dan nanti akan dibahas oleh reviewer kita pada malam hari ini. Saya sebenarnya juga penasaran juga nih, sebenarnya negosiasi saya kalau secara pribadi saya kadang negosiasi itu sesuatu yang apa ya, saya lebih terlalu cepat mengalah gitu ya. Kadang-kadang ya sudahlah kalau memang seperti itu, akhirnya pasrah jadinya. Tapi di sini mungkin kita akan mendapatkan trik-trik atau dari Chris Voss ini nanti mungkin disampaikan oleh reviewer kita pada malam hari ini bagaimana apa tadi, never split the difference negotiation as if your life dependent on it. Reviewer kita pada malam hari ini sudah ya tokoh yang sudah tidak asing juga buat kita semua yang sudah sering hadir dalam acara Brit ini, Mas Arif, Kang Arif Setiawan, co-founder dari Chef Domitian Advocate Co-working Space yang lulusan ITB dan juga pernah tahun 2013 jadi direktur di PT Sarana Pundi Utama dan sekarang sebagai co-founder dari Chef Domitian Workout Co-working Space. Dan Kang Arif ini saya sangat kagum ya, masih muda tapi semangat membacanya luar biasa sehingga ketika ada diskusi, oh ya ini pernah ada buku, di buku ini ada, begitu diskusi ada. Jadi wah, saya sangat ini sekali, luar biasa cepat sekali membacanya dan pada kesempatan malam hari ini kita akan dibimbing oleh Kang Arif Setiawan untuk membahas buku ini. Kang Arif sudah ada ya, insya Allah nanti akan membahas buku ini dan selanjutnya guest kita pada malam ini adalah Kang Muhammad Maulana, problem solver. Ini managing partner di Nirmala Capital, kemudian Sekretari Jenderal oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Beliau adalah lulusan dari University of Melbourne, S1 dan S2-nya di sana di bagian finance. Dan juga di samping dua posisi yang dipegang tadi juga sebagai managing partner dari Uno Capital dan co-founder dari Workout Co-working Space juga hingga sekarang. Dan beliau nanti akan memperkaya diskusi pada malam hari ini dan mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan insight dari buku ini seperti apa dan kita bisa berdiskusi ada lebih jauh lagi bagaimana buku ini bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan bisnis, dalam melaksanakan kehidupan sosial, dalam di masyarakat maupun di tempat yang lain, tempat kerja. Demikian pengantar dari saya sebagai pembuka dan untuk selanjutnya sebagaimana biasa kita akan dengarkan dulu paparan dari Kang Arif untuk mengenai buku ini dan selanjutnya dilanjutkan dengan komentar dan sharing dari guest kita Kang Muhammad Maulana. Selanjutnya kami persilakan Kang Arif untuk menyampaikan paparan reviewnya. Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Adi. Saya share dulu screen-nya. Udah kelihatan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan share tentang buku Never Split the Difference karya Chris Voss. Awal cerita saya ketemu buku ini sebenarnya dinasihatin teman namanya Bramantia Farid, seorang teman di online marketing juga. Waktu itu sebenarnya saya curhat masalah kalah terus negosiasi kalau gaji atau fee marketing. Terus dia bilang ya coba baca buku ini. Nah ini memang judulnya agak aneh ya, Never Split the Difference. Tadi kebetulan saya sama teman-teman di youbisnis.com itu ngebahas ini artinya apa sih Mas? Ternyata artinya tuh apa ya? Contoh kira-kira gini lah. Misalnya saya jual mobil 100 juta. Terus ditawar sama Pak Adi 80 gitu ya.
Nah, harusnya kan berarti kita ketemu di tengah ya, yaitu 90 juta. Itu split the difference itu. Jadi 90 juta itu split the difference. Nah, kalau judul buku ini adalah Never Split the Difference. Jadi jangan mau ke 90, tetap di 100. Karena memang Chris Voss ini kan negosiator FBI. Jadi nggak ada ceritanya dia apa ya, negosiasi turun harga atau turun permintaan dia, nggak ada ceritanya. Harus semua permintaan dia terpenuhi dan permintaan hostage taker-nya nggak ada yang dipenuhi. Kira-kira gitu Pak. Jadi jual mobil 100 ditawar 80 tetap 100 gimana caranya? Kalau split the difference berarti di setengah 90. Itu kira-kira artinya. Ini memang apa kayaknya istilah di Amerika ya. Mungkin tidak di kita tidak dikenal. Nah, kemudian teman saya itu Mas Bram juga nyuruh saya nonton film ini. Nah, bukan ini bukan film, ini TV series ya. Suite tentang apa pengacara-pengacara dari lulusan Harvard. Yang menarik adalah kalau teman-teman sudah baca buku ini, terus kemudian nonton Suite, ketahuan tuh trik-triknya, kelihatan tuh. Nih, oh dia pakai trik ini, oh dia pakai trik ini. Nah, jadi nanti untuk bisa melihat apa ya contoh-contohnya bisa nonton film Suite ini. Ya, buku ini Chris Voss pernah bilang gini, negotiation is not an act of battle, it is a process of discovery. The goal is to uncover as much information as possible. Jadi gini, negosiasi itu ternyata bukan masalah kita menang lawan siapa atau kita adu kepintaran gitu ya, bukan. Tapi justru bagaimana kita memahami lawan, kalau bahasanya lawan kita tuh gimana kita memahaminya, dan itu artinya kita harus dapat sebanyak mungkin informasi. Nah, kalau ini kan kasusnya memang hostage taker ya, jadi kasus penyanderaan itu bagaimana caranya si penyandra itu banyak cerita sehingga kita tahu misalnya di dalam ada berapa orang, terus berapa orang yang disandra, kondisinya gimana, semua dia harus tahu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya ternyata adalah minta izin besok. Memancing informasi. Nah, di sini ada pembukaan di bab 1 ya. Negotiation occurs in every aspect of life. And there is more to it than rationality and intellect. Jadi buku ini berusaha menjelaskan di awal bahwa negosiasi itu bukan masalah jago taktik, bukan masalah apalagi strategi, tapi sebenarnya masalah memahami manusia. Dan manusia itu tidak rasional. Jadi, nah ini nyambung ke buku yang saya kemarin baru baca, Dan Ariely ya, Predictability Irrational. Nanti itu berbahasan yang lain lagi. Jadi kita di sini sebenarnya dituntut untuk memahami manusia sedalam mungkin. Apalagi hostage taker atau pencuri itu juga manusia. Jadi kita harus tahu kondisi kepribadiannya sama psikologinya, kita harus paham. Itu kira-kira buku ini di awal berbicara seperti itu. Nah, kemudian dia bilang successful negotiation is all about building trust and getting information. Nah, jadi saat kita negosiasi itu kita nggak boleh percaya dengan gosip. Jadi katanya nih orang nyandra karena dimarahin istrinya. Nah, itu harus dicek itu benar nggak itu gitu. Siapa istrinya harus dicari tahu. Nah, gitu. Jadi kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya dan buang gosip dan informasi-informasi yang nggak jelas. Jadi bagaimana caranya lawan itu bicara dengan banyak. Semakin banyak bicara, semakin banyak kita dapat informasi, semakin kita pahami dia. Semakin kita paham, kita semakin tahu cara mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya ini orang menyandra karena nggak punya duit, karena dendam, atau karena pengen menyakiti orangnya. Nah, itu kita harus tahu dengan dalam. Nah, sebenarnya strateginya ternyata adalah closely listening to and repeating what your counterpart say can build trust. Nah, di sini ternyata cara strateginya adalah active learning. Jadi kita harus membangun membangun empati supaya kita mendapatkan trust-nya dia. Jadi strateginya adalah listening. Listening ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukan mendengar ya, tapi menyimak.
Kalau mendengar itu hearing. Nah, jadi di sini nanti dijelasin lagi bahwa ada trik, ada tools, ada dua tools yang disebut pertama mirroring. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin ya kalau di McDonald, kalau kita ke fast food, sorry, jangan sebut merek. Ke fast food itu setelah kita menyebutkan orderan, dia akan mengulang orderan kita apa aja. Nah, itu disebutnya mirroring. Trik secara teori dia mengulang 3 kata terakhir atau bertanya kembali what do you mean atau meminta penjelasan lebih lanjut. Ini strategi mirroring. Terus kemudian ada strategi yang disebut labeling. It seems like, it's look like. Jadi setelah kita mendengarkan, kita label tuh penjelasan dia sebagai apa. Nah, nanti saya jelasin contohnya di kasus yang di copywriting poster ya. Nah, ini dia kasusnya. Jadi mungkin teman-teman sudah baca ya sebagian. Jadi ceritanya Ryan ini pengen ke Austin, Texas untuk tanda tangan kontrak bisnis. Nah, dia harus tiba di Austin itu Jumat pagi. Nah, akhirnya Ryan membeli tiket pesawat besok, itu hari Kamis besok. Nah, Ryan ini tinggalnya di Baltimore. Baltimore itu kalau ke Austin itu nggak ada direct flight, adanya connecting lewat Dallas. Nah, jadi Ryan itu besok pagi akan pergi ke Austin. Ternyata hari Kamis itu cuacanya buruk, sehingga airportnya itu ditutup 5 jam ya. Jadi flightnya delay. Akhirnya dia ketinggalan pesawat connecting ke Austin. Dan secara otomatis American Airlines itu memindahkan jadwalnya dari Dallas ke Austin tuh ke hari Jumat sore, Jumat jam 3 sore. Nah, kalau Jumat jam 3 sore baru tiba di Austin, kontrak bisnisnya dibatalkan. Nah, akhirnya Ryan tetap pergi ke Dallas hari Kamis, tapi sampainya malam, jam 8 malam. Kemudian sebenarnya ada jadwal pesawat terakhir dari Dallas ke Austin 30 menit setelah Ryan mendarat. Nah, Ryan itu langsung pergi ke counter gate untuk penerbangan terakhir ini. Sampai di sana dia melihat ada pasangan suami istri di depannya yang sedang memaki-maki staf maskapai. Dan staf maskapai itu cuma bisa mengatakan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Itu sampai 3 kali diulang. Akhirnya pasangan ini pun pergi. Nah, melihat situasi ini, Ryan kemudian mendekati counter dan memulai percakapan dengan Wendy. Nah, ini chat pertamanya ya. Nah, Ryan memulai, halo Wendy, saya Ryan. Sepertinya mereka sangat kesal ya. Nah, Wendy merespon, ya mereka ketinggalan connecting flight-nya. Kami banyak kasus seperti itu hari ini karena cuaca buruk. Nah, Ryan langsung merespon, cuaca. Nah, di sini teknik mirroring. Jadi ngambil kata terakhir dan diulang lagi. Terus kemudian Wendy melanjutkan bahwa ada cuaca buruk di daerah utara sehingga banyak membuat penerbangan telat. Mendengar penjelasan ini, Ryan berkata lagi, hari ini pasti sibuk sekali. Nah, ini disebutnya labeling. Jadi menyimpulkan statement sebelumnya. Nah, kemudian Wendy melanjutkan, tahu nggak, banyak sekali konsumen yang kesal. Saya paham sih, tapi saya tidak suka dimaki-maki. Semua orang juga berusaha ke Austin untuk pertandingan akbar. Ryan kemudian merespon pertandingan akbar. Nah, ini namanya mirroring. Jadi ngambil kata terakhir. Kemudian Wendy menjelaskan, iya ada pertandingan antara University of Texas dengan Ole Miss Football. Dan semua penerbangan ke Austin sudah full book. Jadi memang kalau di Amerika itu kalau udah ada pertandingan final ya, Super Bowl, Rose Bowl, Orange Bowl itu, waduh, itu udah hektik lah di daerah tempat pertandingannya. Ryan kemudian mengatakan full book ya. Nah, ini mirroring lagi nih. Full book ya. Wendy kemudian menjelaskan, ya seluruh penerbangan akhir pekan ini full. Walaupun saya tidak tahu apakah semua penumpang akan sampai untuk ke penerbangan terakhir ini. Banyak penerbangan yang dipindahkan ke kota lain. Ryan di sini menjawab, sepertinya kamu menangani masalah hari ini dengan sangat baik. Nah, ini namanya labeling.
Nah, saya juga gara-gara cuaca buruk, saya juga telat gara-gara cuaca buruk, dan seperti yang kamu bilang tadi semuanya sudah full book. Jadi dia labeling lagi nih. Banyak orang juga yang akan ketinggalan penerbangan ini. Apakah mungkin ada kursi kosong gara-gara hal ini? Jadi gini, kan banyak orang yang connecting ke flight ke Austin yang terakhir ini kan. Tapi karena cuaca buruk pasti mereka pada delay semua tuh, dan pasti ada kursi-kursi yang kosong. Nah, mendengar kalimat ini dari Ryan, Wendy diam dan sibuk mengetik di komputernya. Ryan pun diam. Setelah 30 detik, Wendy ngeprint sebuah tiket dan menjelaskan ada beberapa penumpang yang akan telat sehingga ada beberapa kursi kosong. Wendy juga mengupgrade kursi Ryan ke Economy Plus. Nah, di sini jadi Ryan mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam waktu 2 menit. Nah, beda sama pasangan suami istri tadi yang tidak dapat apa-apa, padahal sama yang diinginkan dengan Ryan. Nah, poin selain strategi tadi adalah the tone of your voice. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita harus menggunakan suara yang sangat berat dan deep. Itu katanya contoh, dia disebutnya kalau di buku ini late night FM DJ voice, slow and reassuring. Jadi kita ingin terlihat bahwa kita tuh sangat tenang. Jadi walaupun kalau ini kan situasinya hostage taker ya. Jadi contoh-contoh di buku ini semuanya tentang penyanderaan. Jadi saya sendiri nggak terlalu hafal beberapa ceritanya ya, jadi detail-detailnya saya udah agak lupa. Jadi cara merespon hostage taker itu walaupun dia marah-marah, dia tetap harus pakai suara yang dalam dan tenang. Seperti late night FM DJ voice. Gitu kata Chris Voss. Nah, jadi sebenarnya poin yang saya rasa memberikan cuma itu ya. Jadi buku ini juga ada quote dari Chris Voss. He who has learned to disagree without being disagreeable has discovered the most valuable secret of negotiation. Artinya gini, orang yang bisa tidak setuju dengan pendapat orang lain, tapi tanpa terlihat frontal, tanpa terlihat posisinya memusuhi, itulah rahasia dari negosiasi. Jadi kita bisa nggak setuju, tapi nggak kayak musuhan gitu. Jadi kayak teman, kayak orang yang setuju dengan yang setuju dengan dia, tapi kita sebenarnya tidak setuju. Mungkin gitu kali ya presentasi dari saya. Ini saya tutup dengan tadi saya bikin link baru ya karena tadi link Bridge-nya panjang. Jadi ini kalau teman-teman yang mau bergabung ke Telegram, grup Telegram Bridge bisa ke s.id/bridge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini begitu sederhananya ini kan bahwa split delivery berarti saya tadi sempat salah misunderstanding about the difference ya. Jadi negosiasi dengan tetap kita mendapatkan apa yang kita tuju ya Kang Arif gitu ya. Jadi Betul. Bukan mengalah, ngambil tengah-tengahnya. Kayak negosiasi harga, ya udahlah, cincin deh kita tengah-tengah ya, bukan begitu ya. Justru ini gimana kita bisa mendapatkan apa yang kita targetkan. Cuma ya apa kesannya kekeh gitu ya atau gimana nih? Tapi nanti coba kita diskusikan. Tapi ada 3 hal tadi yang sudah disarikan oleh Kang Arif. Caranya adalah mirroring, labeling, dan tone of your voice. Deep and soft voice itu 3 trik yang secara sederhana mungkin bisa segera dipraktekkan, bisa langsung dipraktekkan. Nanti biasanya kalau di EQ Spotlight ini langsung praktek nih ya, Pak Gatot. Tapi karena di bedah buku kita topiknya beda. Baik, terima kasih Kang Arif sudah menyampaikan paparannya. Saya berikan kesempatan berikutnya kepada guest kita, Kang Muhammad Maulana untuk menyampaikan tanggapan mungkin atau tambahan atau sharing pengalaman tentang masalah-masalah negosiasi dalam yang selama ini pernah menjadi experience. Enggak, Kang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Itu summary-nya keren sekali tuh, Mas Arif. Saya baca bukunya 4 hari itu, nyicil 4 hari itu Mas Arif.
presentasi setengah jam, poinnya sama juga gitu. Tahu gitu nggak usah baca bukunya 4 hari lama-lama. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi waktu Mas Arief gitu ngomong ke saya, nanya gitu, Pak bisa jadi guest nggak Rabu depan gitu, tentang apa? Tentang negosiasi. Terus saya tanya ke Mas Arief, kenapa saya? Kata Mas Arief, ya Pak, Bapak kalau negosiasi sadis katanya. Kalau nawar juga sadis, nawar bisnis juga sadis. Karena memang pekerjaan saya sehari-hari venture capital, jadi memang banyak negosiasi yang dilakukan tiap hari, dan mungkin negotiation skill itu adalah skill yang paling penting kali ya dalam kehidupan bisnis, dan mungkin dalam keseharian. Dari Pak Gatot ngomong hidup itu full of negosiasi. Ya saya dari bangun ya itu negosiasi sama anak gitu ya. Saya bangun anak, ayo bangun sekarang mandi cepat. Kata anak, iya Pak, 3 menit lagi, 5 menit lagi gitu kan. Sampai mau merem juga negosiasi gitu sama anak. Ayo tidur. Ya Pak, sebentar Pak, lagi nonton YouTube nih, udah mau selesai. Jadi negosiasi itu ada ya, dari saya pikir dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu selalu ada negosiasi. Dan kehidupan memang full of negotiation ya, personally ya. Mungkin saya tadi barusan saya tulis ya, mungkin kita kebanyakan dari kita kan nggak dijodohin ya, kita ketemu istri kita kan, mungkin ada 5 step nih yang saya tulis barusan. Pertama, kenalan. Kedua, ajak jalan, ya kan? Ajak jalan cocok. Ketiga, baru pacaran. Pacaran lanjut, keempat, tunangan. Lalu kelima, baru deh kalau semua oke, akad. Jadi proses. Dan setiap proses itu, 5 proses itu full of negosiasi. Kan kalau teman-teman semua ingat gitu ya, masa-masa pacaran gitu, masa-masa negosiasi gitu kan, semua tuh full of negosiasi gitu, nggak bisa kita mau menang sendiri. Nah, itu juga 5 step itu sama waktu saya melakukan kegiatan venture gitu ya. Kenalan itu dalam venture itu kita tulis, kita sebut namanya screening gitu ya. Jadi banyak deals yang masuk, saya harus screening gitu ya, kenalan. Lalu dari deal yang masuk itu nggak semuanya saya masuk ke step 2, ajak jalan. Ajak jalan tuh dalam venture tuh initial appraisal ya. Jadi kita appraise dulu awal. Nah, di situ udah mulai tuh. Udah kita appraise, kita ketemu, mau ngajakin ketemuan, ajak jalan gitu, ajak pacaran. Nah, dalam venture itu namanya preliminary due diligence. Kita mulai ngomong, mulai ketemu, ya mulai mendengarkan. Dan dalam satu hal yang penting adalah negosiasi. Kita kebanyakan itu negosiasi itu mendengarkan untuk mendebat biasanya. Sebenarnya negosiasi itu adalah mendengarkan untuk memahami dulu. Jadi kebanyakan dari kita itu banyak yang mendengarkan bukan untuk memahami. Jadi itu salah satu yang menurut saya kesalahan fatal. Lalu kalau tadi pacaran maju ke tunangan, dalam venture itu ada namanya extensive due diligence dan negosiasi lebih detail. Baru kita masuk ke akad, ya akad nikah gitu kalau orang, tapi kalau dalam bisnis itu signing and closing. Jadi itu semua it's full of negotiation. Dan mungkin tadi ada 3 trik yang disampaikan. Mungkin saya bisa add. Yang pertama adalah 1, kita sebelum masuk ke ruang negosiasi, kita pertama harus tahu apa sih yang mau kita achieve gitu. Tadi kan si Ryan kan memang dia mau bagaimanapun dia mau dapat tiket pesawat supaya nggak terlambat meetingnya. Jadi dalam negosiasi itu kita harus tahu gitu, what is winning looks like gitu. Kadang-kadang kita masuk ke dalam sebuah diskusi, sebuah negosiasi, kita sendiri belum membayangkan sebelumnya. Itu sebenarnya kita berhasil tuh winning, what is winning looks like gitu.
Nah, karena kalau tidak mempunyai target dari awal, winning itu seperti apa, akan banyak menghabiskan waktu yang kurang optimal. Jadi itu yang pertama mungkin kita harus siap sebelum masuk ke dalam sebuah medan negosiasi. Dan mungkin kita juga harus yang penting adalah kita harus prepare. Kalau lawan negosiasi kita itu will say no gitu, kira-kira apa yang akan kita lakukan gitu? Apa yang kita bisa lakukan supaya membalik sebuah situasi dari no itu ke yes. Nah, itu yang mungkin jadi kita harus lebih fully prepared lah dalam tahap negosiasi. Jadi itu mungkin yang pembukaan dari saya. Nanti kita interaktif aja kira-kira seperti apa trik-trik yang saya pakai gitu. Mungkin ada yang mau berdiskusi atau pengalaman-pengalaman kita sharing gitu malam ini. Terima kasih. Waduh, luar biasa malam ini. Semua serba padat, daging semua, singkat tapi sangat langsung bisa mengundang diskusi nih Kang Maulana. Terima kasih nih. Tadi menarik juga. Di sini diperkenalkan satu tahapan negosiasi ya, bahwa setiap hal pengalaman dari Kang Maulana, terutama dalam venture capital ini adalah tadi diibaratkan sebagai sebuah approach ke pasangan gitu ya, tapi ini adalah sebagai approach dengan para company, yaitu kenalan, ajak jalan, pacaran, tunangan, dan akhirnya baru akad. Dan perlu persiapan sebelum memulai negosiasi, karena itu tadi semuanya ada aspek negosiasi, bahkan di setiap aspek kehidupan selalu ada tawar-menawar, dan harus tahu apa yang akan dicapai dan harus prepare kalau mendapatkan penolakan. Nah ini kayaknya ini menarik untuk bahan diskusi kita malam hari ini, dan silakan mungkin di antara teman-teman yang hadir untuk yang ingin mendapatkan penjelasan lebih dari bukunya mungkin, atau mungkin ada yang mau sharing mengenai negosiasi ini atau perspektif lain dari negosiasi ini, atau mungkin ada yang mau menggali bagaimana praktek-praktek negosiasi khususnya dalam dunia bisnis yang dari Kang Maulana dan Kang Arif. Kang Denny sudah raise hand ini. Mangga Kang Denny. Terima kasih banyak Mas Adi. Nah, ini menarik banget nih, saya dengerinnya tadi, sebenarnya bukunya rumit, saya memahami juga susah. Tadi sama Kang Arif diurai jadi simple sebenarnya. Jadi, lebih mudah dicerna lah, terutama bagi yang ini ya, baru baca negosiasi mungkin ya. Cuma ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sempat saya baca ketika membaca buku itu ya dulu itu. Sempat di buku itu dikatakan yang pertama adalah jangan membuat asumsi ya, atau jangan berasumsi, kumpulkan informasi. Cuma ketika dia bikin labeling, di bab berikutnya itu dia labeling, katakanlah, contohnya dulu itu kalau nggak salah ada penyanderaan di apartemen tingkat berapa gitu. Dia langsung labeling, it seems, kelihatannya kamu ini takut akan dipenjara, dia bilang seperti itu. Itu kan udah labeling dan dia berasumsi sebenarnya. Saya juga ini ragu. Katanya jangan berasumsi, tapi dia berasumsi gitu. Karena kata dia bilang, ya siapa sih yang nggak khawatir atau nggak takut ketika dia nyandra orang di lantai yang paling tinggi katakanlah. Nah, apa sih ketakutannya? Ya, pasti ketakutannya itu kan. Itu kan labeling itu asumsi sebenarnya. Nah, itu bagaimana itu bisa kontradiksi ya antara jangan berasumsi dengan labeling seperti itu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang menarik juga sih. Mungkin tadi hal penting satu lagi yang perlu ditambahkan selain mirroring labeling adalah mulailah kan dia selalu berulang-ulang mengatakan bahwa ketika bernegosiasi itu jangan memberikan pertanyaan yang jawabannya yes or no, tapi open question gitu, atau how atau what ya. Bahkan why pun dihindari sebisa mungkin karena why itu lebih ke arah menyerang gitu. Nah,
how itu kan pertanyaannya, misalkan gini, si contohnya ya, contohnya yang masih saya ingat itu, kalau saya minta tebusan sekian puluh juta dolar misalkan, atau dia mati ya misalkan seperti itu. Jawabannya jangan misalkan jawabannya harus dibalikan dengan pertanyaan lagi. Bagaimana saya dapat melakukan itu? Bagaimana saya dapat yakin bahwa Sandra itu tidak dilukai sebelum saya membayar? Jadi jawaban itu bagaimana atau how. Tapi di sisi lain si penulis juga mengatakan seperti ini. Jangan sampai orang itu mengatakan yes terus, tapi coba pancing supaya orang itu menjawab dengan no. Karena dengan no itu dia akan memberikan seolah-olah kontrol gitu, atau apa istilahnya itu ilusi kontrol lah, ilusi kontrol bahwa dia itu bisa menolak gitu. Atau misalkan berikan pertanyaan yang ketika dia jawab itu dia menjawabnya itu ya benar gitu, gitu kan, dia bilang ya benar. Tapi kan sebenarnya itu nggak, ya benar sama ya itu sama aja kalau menurut saya gitu kan. Nah itu supaya dia memberikan kontrol bahwa ketika ditanya jawabannya itu bukan diarahkan oleh kita, tapi dari pemikirannya dia sendiri misalkan. Nah misalkan ketika dia ditanya, apakah maksudmu sekian miliar dalam waktu 3 hari? Atau misalkan itu ya benar gitu. Berarti dia mengatakan hal itu seolah-olah itu adalah pendapatnya. Nah itu kan seperti itu ya. Jadi intinya memberikan control of illusion gitu, atau ilusi kontrol. Nah cuma di sini saya nggak nangkep itu sebenarnya nggak jauh beda sama kita memberikan pertanyaan close question gitu, ya atau tidak gitu kan sebenarnya. Ya atau tidak itu kan ya bukan open question, itu yang kedua yang. Nah kemudian untuk Pak Maulana nih, ini menarik. Yang selalu saya ingin tanyakan tuh kalau misalnya ada negosiasi itu kalau terjadi deadlock. Nah di buku ini saya sih nggak dapet ya, dia nggak ada contohnya kalau deadlock seperti apa. Intinya dia kalau terjadi kegagalan aja. Teman nggak tahu kalau deadlock seperti apa. Kegagalannya karena timnya kurang di brief ya, salah satunya seperti itu, atau misalkan kurang komunikasi dengan tim dan lain-lain. Coba kalau misalnya terjadi deadlock itu di buku ini tidak diceritakan. Nah mungkin Pak Maulana punya pengalaman nih kalau deadlock katakanlah ketika negosiasi itu apa yang dilakukan. Kan biasanya kalau beberapa negosiator menyarankan ya mundur lagi lah, minum kopi lah bareng lah, atau misalnya ditunda lah, atau misalkan cari orang ketiga lah gitu untuk menengahi gitu kayak gitu. Nah kalau misalkan di venture capital dengan misalkan mencari dana atau itu seperti apa untuk menangani deadlock di lapangan gitu, seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Adi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Kang Denny. Wah, langsung ada 3 pertanyaan, 2 untuk Kang Arif, 1 untuk Kang Maulana. Untuk Kang Arif dulu nih terkait dengan buku, tadi ada 2 pertanyaan mengenai asumsi labeling berdasarkannya, yang kedua open question dan close question. Bagaimana nih pengertiannya dalam buku ini? Dan selanjutnya nanti mengenai deadlock dalam negosiasi di dunia nyata, khususnya di dunia negosiasi venture capital. Nanti Kang Maulana yang akan menjelaskan. Silakan Kang Arif. Ya, terima kasih Pak Adi. Nah, kasus yang itu ya, saya sebenarnya agak lupa ingat tuh bagian itu. Tapi seingat saya sih, maksudnya dia sebenarnya bukan berasumsi. Jadi kadang-kadang gini ya, ini tuh kan kasusnya benar-benar yang diceritain tuh kasus nyata ya. Nah, jujur ya, di buku ini saya banyak meriset kalimat-kalimatnya ini sebenarnya maksudnya apa. Jadi kayaknya ada idiom-idiom yang di kita nggak paham, tapi sebenarnya di Amerika itu biasa gitu kalimat itu. Jadi setahu saya sih dia itu saat ngomong gitu, itu dia sudah dapat informasi dari kalimat yang diucapkan sebelumnya gitu loh. Saya jujur udah agak lupa tuh karena ini ceritanya kan detail banget ya, jadi udah agak lupa tuh. Nah tapi yang saya ingat sih kalau nggak salah dia tuh sudah menanyakan sesuatu dan ada dapat jawaban, terus kemudian dia label. Nah nanti mungkin bisa dicari ya video di YouTube. Tadi saya juga baru nonton tadi pagi ya. Jadi Chris Voss tuh bilang bahwa sebagai FBI negotiator, tugas dia adalah memenjarakan hostage taker. Itu proposal dia kan. Lu harus masuk penjara apapun yang terjadi gitu. Nah, sedangkan si hostage taker pengennya berhasil kabur atau berhasil dapat duit.
Nah, itu tidak terjadi. Jadi hostage taker nggak dapat apa-apa, Chris Voss dapat semuanya yang dia inginkan. Nah, di sini yang dia apa ya tadi harus mendapatkan informasi yang banyak. Nah, bisa jadi dari intonasi suara atau apa ketahuan kalau dia ini takut di penjara. Makanya dia coba nanya, reaffirm gitu. Itu mungkin poin pertama ya. Kalau yang kedua, nah ini juga menarik nih. That's right dengan yes itu apa bedanya? Nah, jadi gini, di buku ini juga memang dibilang ya bahwa no itu lebih baik dari yes. Kenapa? Karena kalau no berarti bisa jadi kita belum paham. Jadi bahasanya gitu, kita belum paham. Jadi kita akan gali lagi. Nah, kalau sudah that's right, ya sudah that's right itu kalau di sini diartikan kalau that's right itu create breakthrough. Breakthrough itu maksudnya si orang hostage taker itu merasa difahami. Ya, jadi dia merasa difahami, feel understood. Nah, kemudian hostage taker itu sudah merasa bahwa kita simpati sama dia atau empati. Kita empati sama dia. Berarti udah ada koneksi. Jadi kata that's right itu udah ada koneksi. Kata yes belum pasti. Nah, kalau sudah ada connection, ada trust. Jadi habis itu ada trust. Jadi bisa dibangun trust. Setelah ada trust, ya deal making. Nah, gitu itu kira-kira sih Mas kalau terkait that's right sama yes. Jadi memang benar kalau di buku ini dia bilang bahwa no itu bukan akhir dari negosiasi. No itu masih panjang ceritanya, masih bisa dipanjangin. Jadi jangan berhenti pas ada no, malah bagus. Kalau di buku ini malah bagus kalau ada no. Artinya kita getting somewhere, dia pengen difahami. Kalau udah yes, itu biasanya udah berakhir tuh obrolannya gitu. Itu ya gitu, Mas Denny. Oke. Kang Adi, saya? Ya, Bangga. Oke, siap. Terima kasih Kang Denny atas komennya. Mungkin menurut saya maksudnya jangan asumsi dalam buku itu yang saya alami dan saya experience saya dalam negosiasi, yang paling senjata atau peluru yang paling utama yang penting dalam negosiasi adalah informasi. Jadi kita harus collect informasi itu sebanyak mungkin dan selengkap mungkin ya. Jadi ya ini kebiasaan ya, sebelum saya ketemu orang, sebelum saya diskusi, saya selalu melakukan ya mungkin seperti market intelligence lah gitu. Ya, karena memang pasti akan banyak unknown, pasti akan ada asumsi-asumsi. Tapi sebisa mungkin asumsi itu kita minimalisasi gitu. Ya sekarang beruntung ya, kita apa-apa tuh ada Google ya. Ada Wikipedia, jadi gampang gitu, lebih gampang gitu. Kebayang mungkin 15-10 tahun, mungkin 20 tahun yang lalu susah kita kalau ini. Kalau sekarang orang nawarin saya sesuatu gitu ya, untuk venture, untuk kolaborasi, saya dengan gampangnya gitu ya, ngelihat dia nawarin ini seperti apa sih, yang produk yang sama tuh seperti apa sih, berita-berita dia tuh seperti apa sih, ada kasus-kasus apa seperti apa. Jadi maksudnya mungkin menurut saya jangan asumsi itu akan selalu ada. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisasi asumsi itu sedikit mungkin. Nah, itu by practice gitu ya. By practice. Nah, mengenai deadlock itu juga sesuatu hal yang normal ya. Saya selalu ingat quote-nya Steve Jobs gitu ya. Kita nggak bisa bikin semua happy. Kalau kamu mau bikin semua orang happy, jualan es krim aja gitu. Jadi deadlock itu akan selalu ada. Nah, saya selalu berpikir ya, saya akan step back gitu. Kalau ada deadlock, kalau saya gini, saya selalu berpikir kita nggak apa-apa deh kalah dalam beberapa battles gitu. Yang penting kita win the war. Ya, it's okay to lose battles in between ya, tapi we win the war. Itu paling penting. Sama tadi kayak istilah tadi kita kenalan sama cewek, ya kan, kadang-kadang ditolak sedikit, kadang-kadang dia ngambek, nggak apa-apa. It's okay we lose the battle gitu, tapi we win the war gitu. Kita akan harus sampai nanti di level 5 akad nikahnya gitu. Ya kan dulu kan gitu, berantem, ada jaim-jaim, nah itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ada deadlock, it's okay. Dan saya selalu berpikir kalau deadlock, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita kalau bisa mundur, karena dalam dunia finansial, dalam dunia saya gitu, kita jangan mau selalu menang sendiri.
Kalau kita terkenal orang yang selalu mau menang terus menang sendiri, besok-besok orang nggak mau ngasih deal sama kita gitu. Putus ya? Ini yang nge-freeze di Kang Maulana. Pak Maulana. Oh iya. Langsung ya. Wah, padahal lagi seru-serunya. Iya. Lagi anu ya. Deadlock. Kita lanjut dulu. Ya, lagi seru-serunya tuh. Sekarang lagi seru-serunya. Ini dead sinyal nih. Oke, mungkin kita tunggu sambil menunggu Kang Maulana mungkin tapi sudah dapat pointersnya ya tadi ya. Dapat. Kita menarik. Mungkin kita lose the battle but we have to we still win the war. Ya. Itu keren banget tuh intinya. Itu makanya simple tapi tipannya. We can lose sempat keputus tadi, maaf. Ya. Ada lagi. Iya, yang penting kita lose battles nggak apa-apa, yang penting kita win the war gitu. Oke, kata kuncinya sudah dapat ya kalau soal deadlock ya. Iya. Artinya mundur dulu ya, Kang Maulana ya. Ketika iya, nggak apa-apa. Mundur 1-2 step untuk kita bisa maju 5 step itu hal yang biasa gitu. Nggak ada dalam suatu proses tuh yang maju terus tuh. Saya belum pernah mengalami ya. Pasti ada mundur itu, dan mundur itu bukan yang selalu saya bilang sama tim, itu bukan sebuah expense gitu ya. Tapi sebuah investment. Dan negosiasi itu deadlock, misalnya dalam negosiasi ada deadlock, negosiasi itu menurut saya itu mengenai membangun hubungan profesional gitu. Jadi kita kelihatan profesionalnya itu dalam hal deadlock gitu. Kita saya senang gitu kalau ada situasi deadlock itu kita bisa dinilai dari sisi deadlock itu gitu. Kan kita bisa dinilai dari mungkin waktu kita gagal atau kita deadlock gitu daripada waktu kita berhasil. Challenge-nya bagaimana dengan deadlock itu bisa akhirnya nanti tersolusikan gitu ya. Ada solutionnya gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi jangan kan deadlock, mundur 1-2 step aja, makanya saya bilang kita kalah battle saya nggak apa-apa kok, tapi kita win the war gitu. Makanya kita mesti tahu dari awal kira-kira yang saya bilang di awal, what is winning looks like gitu. Karena kalau kita punya pandangan itu, kita nggak apa-apa, ada kerikil-kerikil di tengah jalan tuh nggak masalah. Kita ada belok-belok dikit nggak masalah gitu. Tapi kita harus tahu dulu, kayak apa sih kemenangan tuh seperti apa sih kita di akhir jalan gitu. Stage 5 tuh akan mau akad nikah gitu. Jadi berantem dulu, ya kan, disuruh ini, disuruh itu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita maju terus gitu sampai ke step 5 gitu. Oke. Nah, Kang Deni. Terima kasih banyak Pak Maulana, Kang Arif. Mantap nih. Ya. Baik, selanjutnya tadi saya lihat ada Mega ya, Resen masih masih online ya? Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Penjelasan dari Kang Arif sangat insightful. Terima kasih banyak. Seperti yang saya tanyakan tadi Kang di grup. Nah, tadi kan waktu saya baca tentang conversation di ini, tentang maskapai penerbangan. Nah, itu seberapa banyak sih Kang pertanyaan yang harus kita tanyakan supaya kalau terlalu banyak kan takutnya annoying. Tapi kalau seumpama terlalu sedikit takutnya itu nggak mencapai tujuan negosiasi kita. Jadi ideal pertanyaannya itu berapa ya Kang untuk negosiasi kita. Dan untuk Pak Maulana, tadi Pak Maulana sempat bilang kalau negosiasi itu tujuannya untuk memahami konteks Pak. Nah, tapi kebanyakan negosiasi itu terjadi perdebatan Pak. Nah, bagaimana kalau seumpama lawan kita Pak yang mendebat kita gitu, instead of memahami konteks dari tujuan negosiasi tersebut Pak. Bagaimana cara kita menghadapi lawan yang seperti itu Pak? Terima kasih banyak Pak. Baik, Kang Arif, silakan Bang Arif. Ya,
Sebenarnya Mac bukan soal jumlah pertanyaannya, tapi ini tahapannya ya. Jadi kita harus mendapatkan informasi tentang kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau yang tadi yang Ryan dan Wendy, dia pengen tahu sebenarnya kondisinya itu seperti apa sih. Nah, dia kan baru tahu ternyata ada pertandingan football di Austin, makanya pesawat itu semua penuh. Dia jadi tahu tuh, oh karena penuh karena memang banyak banget yang mau datang. Terus kedua, ternyata yang kena impact cuaca itu banyak juga, bukan dia aja. Jadi dari situ makanya dia bisa tahu kan, oh di pesawat ini nanti ada yang kosong dong. Nah, kesimpulan itu kan dia dapat dari informasi sebelumnya. Jadi sebenarnya tujuan, jadi kalau ada di link yang saya share di chat ya. Jadi ada gambar di situ. Dari tactical empathy kita dapat raport. Dari raport kita dapat empathy reciprocated yang kata that's right. Nah, jadi si Wendy juga ada tadi kan, ya betul itu. Nah, kalau sudah trust terbangun, baru kita boleh deal making atau minta sesuatu. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah jumlah pertanyaan, tapi kita sudah dapat gambaran utuhnya belum dengan kondisi ini gitu. Sebenarnya kan Ryan itu pengen tahu juga peluang dia untuk naik pesawat ini ada berapa persen kan gitu ya. Jadi tujuannya cuma itu. Jadi tujuannya adalah naik pesawat ini apapun yang terjadi karena besok harus ada di Austin. Itu sih Mac. Jadi bukan soal jumlah pertanyaannya, tapi memahami masalahnya apa sih ini gitu ya. Apakah pesawatnya rusak? Apakah ada masalah atau apa gitu kok? Ya kayak gitulah. Jadi dia berusaha memahami situasi baru dia minta. Gitu sih. Ya Kang, terima kasih banyak Kang. Jadi dibanding jumlah pertanyaannya lebih ke info apa yang perlu kita ketahui untuk mencapai keperluan kita gitu ya Kang. Ya betul. Kita. Siap Kang. Makasih betul. Kang. Siap. Selanjutnya tadi yang dengan jadi mungkin saya bisa Ya. Jadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit Mbak Mega. Susah jawabannya sih memang tidak ada ya. Ini kan negosiasi itu kan seni ya. Jadi sama aja gitu. How long is a piece of string gitu kan. Everyone will never know. Tapi ya ini seni ya dalam artian gini. Yang penting sih menurut saya dalam negosiasi itu kita jangan emosi, jangan baper, terus ya jangan debat kusir gitu ya. Kalau kita negosiasi dengan fakta, dengan informasi yang valid, mestinya sih lawan bicara kita juga responsnya juga akan baik gitu. Tapi kalau kebanyakan kan orang itu ya itu kalau bahasa anak muda sekarang tadi saya bilang jadi baper gitu, ya repot gitu. Nah, jadi itu bisa kita bisa lost the battle. Berarti jawab. Yang penting satu persiapannya, informasi kita harus selengkap. Nge-hack lagi ya? Nge-lag lagi. Tes. Oke, bagus. Ntar saya pindah ini deh kayaknya ini. Masih nge-freeze ya. Apa lanjut dulu pertanyaan berikutnya ya, sambil nanti. Sambil menunggu connection Kang Maulana, ya selanjutnya nih yang resen berikutnya, ya. Gimana Kang Maulana, mau dilanjut? Sudah stabil? Ya, tes. Ya udah itu aja dari saya. Ya. Baik, terima kasih Kang Maulana, Kang Arif. Selanjutnya nih ada Pak Agus Fanar Sukri. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Mega. Pak Agus silakan. Ya, makasih Kang Adi, Kang Arif. Saya langsung tulis saja tuh ya. Ini Kang Arif yang setia, karena setiawan ya. Nah, Kang Maulana ketemu lagi dan teman-teman sekalian. Ini lama nggak muncul, dikangenin sama Denny juga nih.
Tadi kan Kang Arif jelasin bahwa negosiasi itu adalah mendengar atau active learning. Nah ini bagi orang yang biasa mendengar itu sih oke ya, tapi sebenarnya cukup berat ya bagi kayak orang saya yang banyak bicara dan ekstrovert gitu ya, disuruh nahan diri itu kalau pengen tanya pengen segera motong gitu ya. Nah ini mungkin Kang Arif atau teman-teman sekalian juga Chef Gatot ini gimana sih menjadi pendengar yang baik gitu ya? Apakah harus menahan keinginan kita untuk tadi ya untuk segera bertanya atau untuk apa takut lupa begitu ya? Adakah tip and trick untuk bisa menjadi pendengar yang baik? Itu saja sih pertanyaannya. Makasih. Ya, langsung aja Kang Arif. Nanti Kang Maulana juga nambahin ya. Ya Pak Agus, saya sendiri juga orangnya talkative ya Pak. Saya kalau udah ngomong tuh bisa nggak berhenti juga tuh. Makanya kalau di buku Your Life, Your Legacy kan saya star ya, bintang panggung. Kalau ngomong nggak bisa berhenti. Kalau saya pribadi sebenarnya juga sama, ada kesulitan untuk nahan diri. Apalagi kalau yang bicara menyampaikan sesuatu yang saya udah tahu. Tapi cara nahannya ya memang harus nahan sih. Kadang-kadang saya sampai melintir jari ya. Saya atau nginjek kaki, tapi ya gitulah pokoknya, atau ini tangan di kepal-kepal, emang berat sih, cuma memang kadang-kadang dari pengalaman sih Pak, kalau kita listening itu membuat tujuan kita jadi lebih mudah tercapai. Jadi akhirnya karena tujuan, akhirnya saya mau gitu loh. Saya mau diem karena supaya sampai tujuan lebih cepat ketimbang saya ngomong akhirnya debat ya tidak tercapai tujuannya. Gitu sih Pak kalau cara saya ya. Kalau ya itu dia sih Mang Pak Agus yang benar sekali sih. Yang paling susah tuh memang mendengarkan untuk memahami, itu yang paling susah. Tapi ya itu harus dibiasakan. Kalau saya dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalau kita ketemu orang dan saya bisa menilai orang itu kalau dia banyak bicara apa yang sudah pernah dilakukan gitu. Sebenarnya lebih bagus itu bicara itu apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi kalau kita mau negosiasi, misalnya kita mau negosiasi kontrak gitu ya, banyak orang tuh ngomong itu banyak apa yang udah dia lakukan gitu. Nah sebenarnya negosiasi yang baik gitu, contoh dalam negosiasi kontrak itu apa yang akan kita lakukan dalam kontrak tersebut. Nah biasanya orang kalau ngomongnya yang ke belakang itu bahasanya blabbering gitu ya. Jadi banyak nggak berhenti gitu. Tapi kalau orang yang cara berpikirnya itu ngomongnya ke depan apa yang akan dilakukan, biasanya akan lebih concise, akan lebih precise gitu Pak. Nah itu dari pengalaman saya itu yang saya terapkan. Jadi saya itu kebanyakan nggak mau ngomong apa yang sudah saya lakukan gitu. Kalau ketemu orang, kalau kita mau deal gitu, tapi mau apa yang mau saya akan lakukan. Biasanya itu yang bisa menahan diri kita tuh Pak untuk terus berbicara tanpa tanpa ujung gitu. Mudah-mudahan sih itu sih Pak. Karena memang kebanyakan gitu sih, kebanyakan apalagi researcher ya Pak Agus ya. Kebanyakan kan dari A sampai Z diceritain gitu. Nah, kadang-kadang itu yang dalam konversasi negosiasi itu pasti biasanya break the deals-nya itu tuh orang biasa udah malas gitu kan. Mau ketemu nih apa sih mau kita lakukan bersama nih apa nih? Kita mau kolaborasi apa nih gitu. Jangan terlalu banyak bicara apa yang udah dilakukan deh gitu. Jadi itu sih Pak Agus. Oke, ya makasih ini Pak Maulana dan Kang Arif ya. Ini Syekh Gatot juga sudah ngasih itu tuh, catat aja. Kalau orang catat mah nggak akan ngomong, nggak akan tanya katanya ya. Akan kita praktekkan. Makasih. Iya. Dan untuk meningkatkan keterampilan aktif learning, ikutilah session EQ Spotlight hari Sabtu sore. Ya. Promosi nih Kakak. Itu EQ-nya. Ya. Juga Trikochen sih akan membimbing kita. Oke, selanjutnya tadi ada Pak Satya. Pak Satya sudah raise hand. Silakan Pak Satya, open kamera. Iya. Terima kasih waktunya. Oke, ada 2 poin sih yang saya ingin ikutan komen. Pertama,
karena saya orang marketing ya, kalau di marketing itu negosiasi adalah ada seseorang yang merasa ingin memberikan needs and wants ke seseorang gitu. Kalau needs and wants ke seseorang itu tercapai, objektif dia juga tercapai. Jadi di negosiasi buat saya yang penting win-win. Dua-duanya senang. Nah, bagaimana tadi kasus yang customer service di airline? Nah, customer service yang di airline itu dia harus punya rasa saya ingin memuaskan customer saya. Begitu. Ya. Jadi, kenapa dia mau membantu? Buat saya sih bukan hanya karena siapa David apa-apa itu buat saya istilahnya mengintimidasi, bukan itu. Tapi karena dari customer service itu punya keinginan untuk memuaskan customernya gitu. Jadi kebetulan dia tadi belum pernah pembicaraan win-win ya. Buat saya itu penting di negosiasi. Win-win apa artinya? Dua-duanya oke. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kata win-win dan memuaskan customer itu saya pakai karena di Indonesia itu negosiasi itu belum umum ya. Orang Indonesia banyak yang belum mengerti bahwa tidak ada yang tidak bisa dinegosiasikan. Mereka merasa kalau udah kontrak udah. Mereka merasa kalau udah sistemnya begini udah gitu. Nah, ini sering saya pakai kalau saya komplain ke First Media, komplain ke IndiHome, komplain ke bank, komplain ke yang saya pernah ke bank, ke IndiHome, First Media, komplain kemana lagi ya? Kalau ke bank masalah kredit adalah waktu saya minta begini mereka bilang nggak bisa Pak karena udah sistem. Nah kalau dia ngomong gitu, saya akan bilang yang buat sistem siapa? Yang buat sistem kan manusia. Anda punya dong keinginan untuk membuat sistem itu lebih baik. Nah ini saya tekankan di sini untuk membuat customer Anda satisfied gitu. Nah, bias problemnya adalah mungkin customer service Indonesia itu punya otoritasnya terbatas ya. Kebetulan saya pernah tinggal lama di Amerika, di sana dia rasanya punya otoritas lebih. Jadi saya bisa negosiasi misalnya tagihan telepon saya terlalu tinggi. Saya bisa negosiasi misalnya kemarin Anda janji mau kirim mekanik tapi nggak datang. Anda harus bisa menghargai waktu saya yang kemarin saya cuti untuk nungguin mekanik itu. Nah, dia itu nggak punya otoritas di sini. Dan saya akan further tanya itu orang. Ya udah saya tanya sama supervisor Anda. Gitu. Dan saya tekankan Anda harus bisa menghubungkan saya dengan supervisor Anda, karena kalau Anda bisa menghubungkan, berarti Anda punya keinginan untuk customer focus, customer satisfaction, begitu. Jadi saya balik ke marketing gitu ya. Jadi di situ kadang-kadang supervisor nggak bisa, saya minta naik lagi ke manajernya ya, karena kalau yang tadi karena bukunya negosiator FBI mungkin jadi nggak banyak cerita mengenai bisnis. Tapi di bisnis itu yang saya lakukan. Kalau saya ketemu seorang officer di venture capital, dianya nyerah ya saya akan kejar ke atasnya. Nyerah saya kejar lagi ke atasnya gitu. Karena memang saya mengerti ya, mereka punya layer-layer, mereka punya otoritas terbatas gitu. Jadi mohon maaf agak kepanjangan, tapi intinya adalah coba tekankan ke lawan bicara Anda bahwa tujuannya adalah win-win. Gitu. Bahwa jangan sampai Anda rugi, saya senang. Karena negosiasi it's a big thing. Negosiasi bukan ngeyel-ngeyelan, negosiasi bukan gua bisa ngalahin lu ya gitu ya. Yang simple, tapi bagaimana sih supaya enak begitu. Ini kebetulan tadi belum dibicarakan, dan kalau menurut saya itu, jadi bukan tadi FBI saya jadi negosiator, Anda ketangkep, enggak begitu. Ya, ini jadi konteksnya agak beda. Gitu aja, makasih.
Enggak, yang ini juga sebenarnya tadi yang tergambar di awal ketika melihat judulnya, saya juga tadi ketika mempersepsikan negosiasi itu win-win ya, tapi ternyata di buku ini tadi kan penjelasan awal Kang Arif harus tercapai tujuan. Nah, gimana nih Kang Arif nih, sama Kang Maulana? Ya, terima kasih Pak Adi. Memang di buku ini di awal memang di state bahwa buku ini kan tentang FBI hostage negotiator ya. Jadi di bab pertama ya kalau nggak salah itu sempat dia juga komentar bahwa ada buku bisnis negosiasi, mungkin Pak Gatot kayaknya tahu, Getting to Yes. Saya lupa pengarangnya. Dia di buku ini terang-terangan bilang Getting to Yes itu nggak bisa kepakai kalau di hostage negosiasi. Nah, jadi memang konteks di buku ini itu hostage negotiation, bukan bisnis. Jadi memang tidak, hampir nggak ada istilah win-win ya di sini, itu nggak ada, karena memang win-nya adalah hostage-nya dilepaskan, hostage taker-nya ditangkap. Gitu. Jadi memang betul Pak Satya, ini tidak dibahas di buku ini, makanya mungkin perlu kita baca buku negosiasi yang lain yang memang temanya bisnis. Cuma memang kalau buat saya pribadi menariknya kenapa saya baca buku ini dulu, karena memang kondisinya ekstrim. Dan kondisi ekstrim itu membuat kita belajar ilmu-ilmu yang lebih praktikal dan mungkin bisa lebih memahaminya secara dalam sih. Gitu. Tapi memang benar, ini tidak membahas bisnis. Itu Pak Adi. Pak Satya gitu dari saya. Terima kasih banyak, Pak Arif. Ya. Mungkin dari saya betul sekali Pak Satya, itu gimana cara cari win-win. Kalau kita kan di dunia kapitalis kan ada namanya zero sum game gitu ya. Satu sisi menang, satu sisi kalah. Saya dapat 5, kamu kurang 5 gitu. Nah itu gimana caranya win-win? Kalau dari marketing saya kurang tahu ya. Tapi apa yang saya terapkan, yang saya sering terapkan tuh biasanya gini Pak. Misalnya saya udah tahu nih harga nih orang venture-nya 100 gitu ya tadi kalau Mas Arif jual mobil. Saya nggak langsung nembak 100 biasanya gitu. Ya, saya bilang kayaknya range harganya ini, range valuation-nya antara 95 dan 105 deh gitu. Kalau menurut Anda kayak apa gitu. Nah, jadi kita nggak menekankan posisi kita gitu, tapi kita memberikan dia opsi. Kita udah tahu anything between 95 sama 105 valuation-nya ini oke gitu. Nah, jadi itu yang mungkin saya terapkan dalam negosiasi gitu, biarpun saya punya feeling ini harganya valuation-nya 100 gitu. Saya nggak langsung bilang valuation 100 gitu. Saya kasih range dan saya minta mereka untuk respons gitu. Menurut Anda seperti apa? Jadi itu mungkin negosiasi skills yang saya pergunakan Pak Satya. Terima kasih. Oke, kalau boleh izin Pak Maulana, kalau boleh izin nanya ya, kan misalnya tadi Bapak tahu cap-nya 100 ya, Anda mulai dari misalnya 75 gitu ya, naik, dan akhirnya berhenti di 85. Apakah Anda tetap kasih 100? Padahal Anda tahu bahwa 100 itu win-win, Pak. Kalau 85 sebetulnya win-loss. Itu gimana itu di bisnis yang venture capital gitu, Pak? Enggak, gini sih, Pak. Karena valuation is one thing ya, Pak Satya. Karena kan apa yang kita bisa, kalau dia mau kasih ke 85, saya udah pasti take it gitu, Pak ya. Karena kan itu good value ya, karena saya valuation-nya 100. Tapi saya ya ini Pak, mungkin dalam sisi syariah ya Pak ya, kita mesti memberikan informasi ke mereka. Kira-kira kalau valuation segini itu sedikit on the low range gitu, makanya kan saya kasih range dulu Pak di awal gitu. Saya udah kasih tahu boundary-nya gitu Pak, antara misalnya tadi antara 95 sampai 105 gitu. Nah, kalau dia take 95 gitu, mungkin nggak ekstrem ke 85, 475 ya, Pak. Nah, kita tell them gitu, ini harganya terima kasih. Apa yang bisa di-increase untuk bisa ke harga
segitu gitu Pak. Oke. Ya, karena gini Pak, tadi yang saya bilang ini kan bukan zero sum game ya Pak ya. Ya, jadi biasanya saya itu oke, kira-kira apalagi sih yang Anda bisa lakukan, apalagi yang Anda bisa berikan supaya value-nya itu lebih tinggi ke depannya gitu. Iya. Tetap saya ambil itu angka yang lebih rendah Pak Satya. Tapi saya berpikir oke, Anda bisa ngapain lagi gitu supaya kita win-win, valuation-nya nanti ke depannya akan lebih tinggi untuk both of us gitu Pak. Iya. Karena ya, jadi biasanya saya bilang gitu, Anda lebih prefer misalnya gitu ya, Anda lebih prefer punya 10% dari 100, which is 10 ya, atau punya 100% dari berapa? 5 gitu kan. Karena orang itu kadang-kadang persepsi Pak, orang Indonesia ini kadang-kadang ya Pak ya, saya ngomong directly aja, orang Indonesia itu kadang-kadang persepsinya short term gitu Pak, dari percentage. Padahal dari sisi absolute amount-nya itu dia kalah gitu. Dia lebih kecil. Gitu sih Pak Satya, mungkin bisa jawab nggak Pak kira-kira Ya, Pak? terima kasih. Iya, memang begitu sih Pak, karena tadi kan contoh yang simple dan ekstrim ya, karena pada day to day kenyataannya ada begitu banyak variabel kan yang kita harus kumpul-kumpulkan. Oke, mungkin 90-95 itu win-win karena ada variabel-variabel lain yang sebetulnya membuat itu value-nya misalnya jadi 100 ya. Oke, makasih banyak Pak Maulana. Makasih. Terima kasih, luar biasa nih, saya belajar banyak nih. Ini negosiasi. Tapi memang sesuatu yang untuk win-win itu butuh waktu dan tadi ya tarik ulur, kadang-kadang juga sampai di deadlock. Terus tapi yang penting nanti di ujungnya adalah win the war. Baik, terima kasih Pak Satya sudah menambah wacana baru tambahan di sesi ini. Ini ada Mas Dadan Ramdhani, saudara pengusaha muda. Baik Pak. Silakan. Terima kasih kepada Pak Adi yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya kepada Pak Arif dan Pak Maulana. Di sini saya tadi setuju dengan Pak Satya bahwa kalau misalkan saya juga baca, kalau misalkan suatu akad itu harus atas dasar suka sama suka gitu. Kalau misalkan kasusnya itu seperti ini, saya ingin membeli suatu buku, misalkan harganya itu 100.000 gitu. Nah, harganya itu 100.000, tapi harganya 80.000. Nah, tapi setelah saya melakukan negosiasi gitu agak lama, dan saya juga menggunakan strategi yang tadi Pak Arif sampaikan, tapi terjadi suatu penolakan gitu antara saya dengan penjual itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan apabila terjadi penolakan gitu? Prepare apa sih yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, maka. Oke. Ya, menarik nih. Nah, kalau di buku ini, dan jawaban dari buku ini adalah kita harus mencari informasi dulu nih. Si penjual ini jual bukunya butuh duit, cari untung, atau apa? Karena kan memang kalau kita negosiasi di Tokopedia beli buku sih gak akan ngobrol kan ya. Tapi kalau di buku ini harus kita mencari informasi. Misal, saya kasih contoh. Tapi ini memang contohnya agak gede. Ada orang punya perusahaan, saya harus agak sensor dikit nih. Ada orang punya perusahaan, tiba-tiba dia butuh investasi. Akhirnya dapatlah investasi, taruhlah nilainya 100 M ya. Dan masuk media bahwa dia dapat investasi 100 M. Ternyata dia itu nyari investasi, dia nyari investasi bukan untuk mengembangkan, bukan karena dia butuh duitnya. Ternyata dia pengen nyingkirin partnernya. Karena partnernya ini suka ngambilin duit perusahaan. Jadi daripada perusahaannya kolaps, disingkirin aja deh, sahamnya dia jual gitu. Jadi ternyata itu niat awalnya gitu. Jadi bukan karena dia pengen ngembangin, bukan karena dia butuh duit. Dia nggak butuh duit, dia cuma butuh partnernya disingkirin aja gitu. Nah, kalau kita udah tahu apa yang dia butuhkan,
kita bisa nawar tadi ya, kita bisa nawar. Misal bisa jadi si penjual posisinya butuh duit. Misalnya ya, posisinya butuh duit. Kalau gitu kan bisa aja gini, kita belinya 2 buku. 2 buku baru didiskon gitu. Nah, mungkin itu lebih solutif buat dia daripada kita ngincer 1 buku itu 80 gitu. Kalau saya sih biasanya gitu. Contoh kayak kemarin saya ketemu ada seller Tokopedia. Dia ternyata kena COVID ya. Jadi dipecat dari pekerjaannya. Terus sama temannya di embassy Amerika ya. Dia dikasih buku-buku perpustakaan untuk dijualin di Tokopedia. Nah, saya cuma tertarik sebenarnya 1 buku Phil Jackson, coachnya Chicago Bulls. Tapi harganya memang murah, 60.000 dia jual. Saya tanya, Pak, kenapa sih murah? Toko sebelah aja 200, saya bilang. Iya Pak, saya lagi butuh duit, gini. Oh kalau gitu saya borong 5. Jadi kebalik ya, kalau ini kebalik. Saya malah nanya, kenapa sih murah banget? Gitu. Ternyata dia butuh duit, ya udah kalau gitu saya beli 5. Akhirnya jadi teman. Akhirnya dia ngasih kontaknya segala macam. Ya kayak gitu sih. Jadi cari angle lain. Bisa jadi kalau dia butuh untung, ya cari lagi nih angle-nya. Tapi bisa jadi biasanya di bundling ya, beli 2, beli 3, biasanya baru mau dia turun. Karena kan dia dapat gede sebenarnya. Gitu, Mas Dadan. Kang Maulana mungkin mau menambahkan? Nggak ada, saya nggak ada nambahin. Mungkin Kang Dadan ada yang kurang jelas apa gimana dari penjelasannya Mas Arief tadi. Mungkin saya bisa tambahin, tapi kalau menurut saya udah oke. Ada lagi nggak? Pak, kasih. Oke, terima kasih Kang Dadan. Semangat nawar nanti ya. Selanjutnya untuk Pak Iwan masih Kusworo. Silakan. Ya, terima kasih Mas Adi, Mas Arief, sama Mas Maulana. Oh, maaf tadi saya baru join full tengah-tengah ya, jadi mungkin agak miss beberapa diskusi. Tapi yang tadi saya sempat tangkap dari Mas Arief, buku ini tuh negosiasi dalam konteks law enforcement, mungkin ya lebih ke konteks FBI di sini, di mana si hostage taker itu seharusnya nggak menang, dan sebagai penegak hukum harusnya menang di sini. Ada nggak sih kondisi-kondisi? Ya, pertanyaan saya adalah, ada nggak kondisi-kondisi di mana sebenarnya negosiasi di sini bisa menuju ke win-win solution juga? Contohnya adalah saya nggak tahu, cuman saya pernah nonton film John Q. Ada yang mungkin pernah lihat John Q, Denzel Washington? Di situ kan ceritanya dia menyandra rumah sakit karena dia ingin anaknya ditangani untuk dioperasi segera. Karena dia udah nggak punya coverage insurance, sehingga dia melakukan itu. Dia harus melakukan itu agar anaknya bisa ditangani. Jadi ada sisi kemanusiaan juga di film itu, dan kalau nggak salah film ini pun terinspirasi dari kisah nyata. Artinya kalau saya bisa berasumsi di sini bahwa pernah ada kejadian di mana pada akhirnya semuanya menang. Dia anaknya akhirnya bisa dioperasi, terus kemudian si John Q-nya pun akhirnya ditangkap juga, di penjara juga. Tapi dalam konteks ini saya lihat adalah win-win solution. Dan pada akhirnya di ujung film itu diceritakan bahwa dari kejadian itu menginspirasi pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap asuransi kesehatan bagi kayak social coverage, kayak BPJS-nya kita lah mungkin ya kalau di sini. Jadi ada nggak sih di buku itu dibahas tentang kondisi-kondisi semacam ini, di mana walaupun ini konteksnya law enforcement, tapi bisa terjadi win-win solution juga di situ. Ya, Pak Iwan, kebetulan kasus seperti yang Pak Iwan jelaskan tidak ada di buku ini, tapi kalau di TV series FBI itu ada persis seperti itu. Tapi tetap yang pelakunya kan harus masuk penjara ya. Nah, itu kalau di mata Chris Voss itu dia menang, gitu. Tidak win-win. Memang betul anaknya jadi dapat medical care, betul. Tapi dia harus masuk penjara. Jadi di situ kalau di buku ini Chris Voss bilang ya dia menang karena jadi kalau ada kemarin tadi saya nonton wawancara ya di YouTube, dia bilang gini,
Kalau orang lain kan negosiasi itu menawarkan jasa atau produk. Saya itu negosiasi menawarkan penjara 50 tahun. Dan saya selalu berhasil. Oh, keren juga nih. Gitu. Jadi nggak ada contohnya persis yang seperti Pak Iwan ceritakan. Mungkin dia memang kasusnya menanganinya semuanya kriminal ya. Itu Pak Iwan. Iya. Kang Maulana mau nambahkan mungkin? Nggak ada sih, mungkin saya sih selalu tadi Pak. Jadi kita kadang-kadang harus apa yang saya alami gitu ya, kadang-kadang harus 2 step back gitu ya, dan harus kalah itu bukan, kalau yang saya alami gitu ya, kalah itu kita break dari negotiation, kalah itu bukan expense gitu ya. Itu sebuah investasi yang tadi Arif bilang mengenai Tokped, kita kan negosiasi it's how we build our professionalism branding gitu Pak. Jadi kita mundur 1 sekarang, besok kita maju 10. Kalau orang suka sama kita, deal kita oke, kita ngalah gitu ya, besok kita dia akan balik lagi gitu kan kayak sampai orang jualan toko gitu kan Pak, kadang-kadang ya udahlah nggak apa-apa lah, ini untung sedikit, yang penting untung, besok dia akan balik lagi, akan beli lagi, akan repeat customer, itu kan seperti itu gitu Pak. Jadi kadang-kadang kita itu yang saya perhatikan, banyak kita tuh negosiasi itu mau menang sendiri gitu Pak, dalam bisnis negosiasi apa dalam masuk dalam kontrak, itu yang biasanya make or break. Jadi kadang-kadang saya itu at the end of the day gitu ya, menganalisa ini deal breaker-nya tuh yang di mana sih Pak gitu, atau weakest link-nya tuh yang di mana sih gitu. Nah, kalau kita udah dalam taraf tahu ini deal breaker point-nya ada di mana dan kita fokus di situ, insya Allah sih beres sih Pak gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu tuh dalam negosiasi ini deal breaker-nya yang mana nih, pasal mana nih yang sana, pokoknya kalau ini nggak berubah nggak kejadian. Nah, ini yang kadang-kadang butuh waktu ya Pak, tapi kalau pengalaman saya secepat mungkin kita tahu mana sih Pak deal breaker pasal atau isu yang kita harus tanggapi. Nah, itu negosiasi itu akan lebih cepat dan lebih efektif Pak. Kalau enggak nanti negosiasinya kemana-mana gitu, enggak efisien, kita akan debat kusir. Nah, skill negosiasi itu yang menurut saya itu Pak yang paling susah tuh, tahu ini deal breaker dari lawan kita di depan nih di mana gitu. Kadang-kadang kan deal breaker itu kan mereka juga nggak ngasih tahu Pak, mereka juga nggak tahu kadang-kadang gitu. Nah, tapi kita yang mesti menganalisa Pak. Nah, ini butuh butuh seni gitu Pak, butuh nyeni dan butuh pengalaman kali Pak, kita bisa tahu deal breaker-nya dari mana gitu, dan selalu ada sih Pak win-win solution tuh yang Bapak sampaikan tadi, selalu ada kok gitu. Cuman ya kita harus tahu carinya tuh ada di mana gitu Pak. Makasih. Baik. Waduh. Terima kasih Mas Arif sama Mas Maulana. Iya. Thank you. Terima kasih Pak Iwan. Kadang-kadang karena kasus-kasus saya masih relevan semua gitu, jadi saya susah juga ini untuk nyebut nama merek atau apa gitu kan, jadi nanti ketahuan. Jadi saya mencoba menutupi merek menutupi ini gitu ya. Jadi ya itu kadang banyak yang rahasia gitu. Jadi itu sih Pak yang saya bisa sampaikan. Makasih. Jadi harus ada, ketika deadlock tadi harus mencari lagi, mengeksplorasi lagi gimana sisi lawan kita ya untuk mendapatkan deal nanti akhirnya. Deal breaker istilah tadi Bapak ya. Iya, dan cepat aja kalau memang udah deadlock ya udah gitu. Mendingan kita memang kalau itu sudah poin yang deal breaker, ya udah kita mundur ya, cari yang lain gitu. Kadang-kadang kan orang tuh ya karena udah terlalu banyak spend time energi, kadang-kadang udah
dealnya udah break gitu, udah deadlock, tapi tetap aja gitu. Akhirnya malah wasting everyone energy. Nah, itu yang kita mesti tahu tuh Pak, kapan kita. Jadi negosiasi itu ya kayak apa ya? Mungkin kayak ya sama seperti anak kali ya Pak ya. Anak kita gitu ya Pak, kapan kita ngegas gitu, kapan kita marah-marahin gitu, kapan kita sayang-sayang gitu. Kapan kita dan nggak ada nih Pak ininya gitu ya Pak, nggak ada sainsnya gitu ya. Kalau Mas Arief kan sangat kuat dengan sains gitu ya. Kalau ini nggak ada gitu Pak. Jadi kita mesti tahu gitu kapan. Sama lah sama ya tadi ya kita pacaran gitu Pak ya. Harus ini ya, harus tahu gitu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, kapan kita belok kanan, kapan kita belok kiri. Nah, itu yang it takes experience dan it takes time. Dan kalau kita melakukan kesalahan itu nggak apa-apa gitu. Itu kita belajar dari situ. Dan banyak yang deals yang ada beberapa deals, aduh, kalau kita lihat sekarang ya retrospektif, nyesel juga tuh. Kalau dulu itu jadi, wah sekarang gimana? Tapi ya nggak apa-apa gitu. That's life gitu ya. Makasih. Terima kasih, Kang Maulana, penjelasannya sangat clear. Pak Iwan, gimana? Terjawab ya? Terjawab Mas Adi, terima kasih. Nah, ya, Bangga. Baik, ini selanjutnya belum ada yang resen, cuma saya melihat ini kalau ada Pak Buntoro, ini Pak Buntoro mungkin mau sharing bagaimana bernegosiasi ala Pak Buntoro. Mungkin saya bisa tambahin sedikit Kang Adi. Mungkin ini survei aja kan kita bilang negosiasi ini adalah hal yang terpenting ya. Karena saya bilang tadi hidup kan dari mulai bangun tidur saya negosiasi sama anak, banguninnya, mau tidur juga negosiasi karena mereka masih nonton TV. Tapi saya pengen tahu nih, mungkin ada yang bisa jawab gitu. Bapak-bapak tuh ada yang di kampusnya apa dulu tuh ada belajar negosiasi nggak? Ini kan sesuatu yang penting gitu ya. Belajarnya dari mana kalau saya tanya? Ini saya juga nggak tahu jawabannya gitu. Saya pengen tahu pengalaman bapak-bapak dalam negosiasi atau ibu-ibu dari mana? Pak Maulana daftar deh ke MBA ITB. Pak Maulana ada kelasnya Pak. Oh gitu ya? Ada Pak. Atau gini aja Pak, Bapak hire SBM ITB untuk kursus negosiasi. Kita punya cuma 3 hari Pak. Oh gitu ya? Negosiasi, dasar negosiasi Pak, bener Pak. Kita udah saya Pak part of the team yang untuk kemarin tuh Pegasol ya, anak usaha PGN udah pernah, Telkom udah pernah, saya nggak tahu ke PLN udah pernah. Tapi ada Pak, ada bukan ilmu sih Pak ya. Jadi kebetulan sedikit mengenai MBA ITB. MBA ITB itu gabungan antara akademisi dan praktisi Pak. Jadi kita coba meramu suatu negotiation proses yang berdasarkan berdasarkan fakta lapangan dan manajemen textbook Pak. Gitu. Boleh Pak, boleh Pak. Nggak mahal kok Pak. Saya off track sedikit nih Pak ya, karena mungkin ya generasi saya Pak lahir tahun 60 tahun 70 ya Pak. Kita kan banyak berinteraksi ya Pak. Iya, saya pikir anak-anak kita nih Pak yang sekarang SMP SMA ilmu negosiasinya dari mana ya Pak? Sekarang di depan laptop, di depan YouTube, Netflix gitu. Itu gimana ya Pak naikkan negosiasi? Saya kebetulan ya aktif di teman-teman motor Vespa gitu ya. Jadi banyak berinteraksi dari dulu gitu ya. Kedepannya gimana tuh Pak? Mungkin Pak Satya bisa sebagai akademisi. Karena ini penting sekali Pak negosiasi seperti Pak Gatot tadi di awal gitu. Ini hal yang terpenting ini komunikasi skill. Saya sih kalau bisa ngulang hidup saya lagi Pak. Saya kebetulan bachelor sama masternya accounting gitu Pak. Saya sih kalau pengen punya sarjana psikologi Pak. Karena itu buat saya penting banget Pak. Saya kekurangan sekali itu Pak. Menurut Pak Satya. Kita sekarang ditolong Pak dengan adanya digital medsos Pak ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa yang benar tuh kalau mau negosiasi kita harus dapat informasi sebanyak mungkin terhadap lawan negosiasi kita ya. Itu benar. Dan kita dimudahkan Pak. Gitu. Kebetulan karena saya spesialisasinya marketing, saya mengatakan kalau Anda salesman, pada saat Anda ketemu buying center, itu orang procurement, finance, decision maker, user,
influencer itu kita harus tahu siapa dulu dia. Alhamdulillah sekarang tuh kita ketolong dengan Instagram, Pak. Instagram, Twitter, Facebook. Kalau kita mau ketemu orang, kita cek aja Pak Instagramnya, Facebooknya, kemudian Twitternya. Dari situ kita punya gambaran Pak, dia siapa, gitu ya. Bagaimana dia beropini pada suatu masalah, aktivitas dia apa saja. Jadi activity, AIO, activity, interest, sama opini. Itu kita bisa lihat Pak di Facebook dan di Instagram. Nah, kalau mau yang brutal di Twitter ya, tapi saya nggak gitu suka Twitter. Kemudian dari situ sekarang di Fakultas Psikologi sudah diajarkan tuh Pak, bagaimana memahami orang melalui Instagram Pak. Dari situ kita tahu kejiwaannya, kita tahu itu orang. Nah kita bisa istilahnya ya bukan kita mengintimidasi atau mengalahkan dia, tapi kita bisa mengetahui hot button dia Pak. Misalnya hot button dia, oh ternyata ini juga komunitas Vespa. Waktu datang pakai dong jaket yang ada Vespanya atau Bapak di kartu namanya ada lambang komunitas Bapak, langsung connect Pak. Gitu. That simple. Sekarang kita udah ditolong sama itu. Tapi ya ini bukan ini saya acara saya, tapi pertanyaan Bapak kita komplit Pak. Itu dan kita selalu berkembang untuk negotiation dan kita pakai kok Pak game teorinya Pak. Yeah. Gitu. Kalau mau yang lebih canggih kita bisa nanti pakai license dari Harvard Business School atau MIT Pak untuk negotiation. Makasih Pak. Mungkin Mas Arif bisa nambahin Pak. Mungkin Pak Satya kalau ketemu orang kayak saya gimana Pak? Nggak punya sosial media sama sekali. Mungkin saya nggak ada Instagram, nggak ada Twitter, nggak ada Facebook. Mas saya general, nah itu makanya orang jarang Pak yang bisa profiling saya mau negosiasi. Mohon maaf Pak, tapi kalau di kelas saya katakan Bapak missing a lot of things Pak, gitu ya, karena like it or not ya, sosial media itu bagian dari networking Pak, dan Bapak tahu banget ya bahwa bisnis without networking is nothing gitu Pak ya, gitu. Cuman memang sosial media itu memang mengerikan gitu, karena kasus bunuh diri, kasus orang minder, kasus orang dari introvert makin introvert itu terjadi di sosial media. Ya, jadi memang harus hati-hati. Nah, kalau nggak mau membuka diri, ya nggak boleh kok Pak. Anda masuk punya Facebook, punya Instagram, posting 1-2 aja, tapi Anda memperhatikan orang lain Pak, gitu. Ya, I think that's the right way to do it today Pak. Bahwa kita harus punya itu gitu Pak. Makasih. Ya, wah luar biasa nih Mas Satya, langsung terjawab. Baik, selanjutnya masih ada lagi atau ada yang mau sharing untuk masalah negosiasi ini? Pak Bambang, Pak Guntoro. Pak Guntoro tuh. Ya, ini saya lagi Pak Guntoro tuh jago negosiasi tuh. Iya Pak. Monggo Pak. Nah, saya nanti pikiran nyeleneh lagi nih. Enggak ada apa. Tapi saya setuju sekali dengan negosiasi FBI itu. Kalau buat saya nih ya, saya tidak percaya dengan Pak Maulana yang ngomong bahwa kalah battle tapi menang war. Saya lebih percaya carpe diem quam minimum credula postel. Minimum carpe diem quam minimum credula postel. Artinya rebutlah hari ini dan sedikit mungkin percaya hari esok akan menang. Okay. Itu udah. Kemudian saya juga tidak suka dengan win-win. Karena apa? Sebagai orang Jawa, win-win itu podo joyonya. Habis podo joyonya mau gobotong. Nah, itu saya nggak suka itu. Jadi kan aksara Jawa kan Gonda Soraka, Dato Sawala, pada jayanya mau gobotong. Artinya habis
habis podo joyo, habis win-win, itu mati bareng. Pak Gatot paham nih, Pak Gatot. Paham sekali, Pak. Paham sekali kan. Makanya itu saya tidak suka dengan itu. Makanya itu kalau dalam negosiasi saya udah menentukan dulu, saya maunya ini. Yang lain boleh ambil aja, kalian ambil aja. Misalkan gini lah, orang mau jadi distributor saya, oke lah, mau jadi distributor saya. Saya maunya 2. You tentukan targetnya, dan you harus bertanggung jawab dengan targetnya. Yang lain, you boleh apa aja, diskonnya berapa aja, saya kasih. Nggak masalah. Tapi saya mau, misalkan, saya mau targetnya 200 miliar setahun. Dan saya mau kalian bertanggung jawab dengan memberikan DP 40%. 80 miliar you harus bayar. Tunai di depan. You mau apa, diskonnya lebih banyak, saya kasih. You mau delivery-nya on time, saya kasih. Semuanya saya kasih lah. Jadi memang negosiasi itu sebetulnya harus ada apa ya, yang kita tuju ya, yang kita mau ya. Dan saya nggak pernah gagal. Karena saya tahu bahwa sebelum negosiasi, saya tahu bahwa misalkan orang itu punya duit 80 miliar. Kalau nggak punya, kalau saya tidak tahu persis dia punya duit 80 miliar, jadi saya nggak perlu negosiasi, nggak perlu ngomong lagi. Dan saya tahu dia punya armada yang bisa mencapai target 200 miliar. Tidak itu ya tidak usah negosiasi. Ngapain negosiasi? Negosiasi itu buat apa? Saya rasa begitu. Jadi nanti di after party mungkin ada contoh-contoh lain yang ya tidak etis kalau dikemukakan di YouTube ini. Kira-kira begitu, Pak. Wah, ini mancing nih. Mancing supaya after party-nya jadi seru nih, Mas Adi. Ya, itu. Ya, Mas Arief, saya setuju sekali dengan FBA itu. Jadi memang harus ada targetnya. Itu nggak bisa diutik-utik gitu loh. Sudah. You mau apa aja saya kasih lah. You mau makan enak di restoran saya kasih. Yang penting you nyerah dulu sini lah. Apa aja boleh saya kasih aja. Nah, kira-kira begitu. Kalau pendapat saya sih begitu. Jadi mungkin rada nyeledek, tapi sepanjang lama ini sih ya berhasil aja ya. Gitu. Mohon maaf nih Pak Maulana, saya kurang setuju dengan Bapak. Terima kasih. Ya, inilah sementara. Mungkin ada tanggapan dari Kang Ari pada Kang Maulana? Enggak sih. Ini sesi after party ini. Oke. Kita ini pokoknya ini topik yang akan kita bahas. Baik, sebelum ini mungkin saya tadi Pak Gatot sudah bilang catatan sudah 10 halaman. Nah, silakan Pak Gatot, mungkin ada yang mau disampaikan. Wah, ditembak nih ya. Padahal saya lagi praktek untuk mendengarkan dengan banyak mencatat nih Mas Adi. Sudah waktunya setelah mendengarkan. Nah, ini. Oke, ini menarik sekali. Terima kasih Pak Maulana. Terima kasih Mas Arief. Ini sesinya luar biasa dan saya banyak belajar dan memang benar contohnya Pak Maulana tadi ya, bahwa kita setiap hari bernegosiasi bahkan dengan anak kita, dengan istri kita, bahkan dengan asisten rumah tangga kita gitu ya, setiap hari itu kita lakukan. Nah, tadi yang menarik saya pengen sedikit komentar atau mungkin bertanya juga boleh mengenai deadlock ya. Jadi menurut saya deadlock itu hanya mindset aja. Jadi dan sebetulnya contoh dari Pak Buntoro tadi udah menjelaskan mengenai deadlock. Jadi sebetulnya there is no such thing deadlock bagi saya. Karena kenapa? Kita udah tahu apa yang kita mau. Artinya ya udah kalau nggak deal itu kita nggak menyatakan bahwa itu deadlock karena memang life is like that gitu. Kadang-kadang kita misalkan Pak Buntoro gitu, dia menerapkan syarat yang cukup strict untuk dealership-nya dia misalnya ya. Jadi dia udah tahu sampai sebatas minimum apa dia akan bisa melepaskan gitu ke orang lain karena it does not matter ke beliau ya. Nah, kalau saya juga begitu. Saya dalam hal consulting itu ya saya udah terapkan dan itu it works really well. Saya nggak pernah pasang tarif, Pak. Ya,
Jadi you name my price gitu. Jadi gimana Pak ini? Ya silakan gitu loh. Artinya Ibu nggak bayar saya juga nggak apa-apa. Saya gituin, saya tantang gitu. Dan alhamdulillah Pak Maulana, Mas Arief, selama ini apa yang saya terapkan seperti itu, I get more than what I expected. Dengan saya melepaskan fee-nya, saya serahkan ke dia. Artinya you name my price saja, ya. Dan saya nggak pernah kecewa. Nah, dalam hal memberikan, karena ada beberapa perusahaan yang secara prosedural harus ada proses yang namanya proposal. Ya udah, karena ada proses proposal ya saya bikin seenaknya saya sendiri. Ditawar nggak mau. Saya udah bilang kok, saya udah nawarin kok bahwa saya dibayar berapa aja mau, tapi Ibu atau Bapak memaksa saya membuat proposal, dan menurut saya seperti ini, ya. Kalau dia nggak mau, ini mindset saya ya. Saya nggak mengatakan itu deadlock. Itu that's his way, that's my way. Ya udah nggak apa-apa. Tapi most of the time akhirnya deal. Karena memang saya nggak mau dinego, karena memang saya udah kasih kesempatan di depan. You pay whatever you think I'm worth, gitu. It's okay, gitu ya. Bagi saya ada yang lebih tinggi, ada Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti akan memberi saya rezeki. Walaupun saya nggak dibayar sama dia, pasti saya dikasih. Dan itu it works well, gitu. Bahkan saya pernah cerita ke Mas Arief ya. Saya pernah Pak Maulana mendapatkan proyek yang tadinya nilainya X, ya. Saya pikir karena saya nggak memasang tarif. Ternyata berapa Pak? 15X Pak, 15 kali. Jadi artinya kemampuan saya untuk sizing the project itu ternyata belum mumpuni. Ternyata project itu oleh klien saya dinilai 15 kali. Saya langsung sujud syukur Pak. Ya, jadi there is no such thing negotiation itu yang mengalami deadlock. Itu satu. Terus yang kedua, yang saya senang sekali tadi pertanyaannya Kang Agus ya mengenai mendengarkan ya. Saya sudah share tadi di grup bahwa dengan banyak mencatat kita mungkin bisa nggak akan ngomong gitu. Termasuk ini tadi sebenarnya saya pengen banyak ngomong, jangan nanti jadi merusak ya. Nah, ini catatan saya banyak sekali gitu. Karena apa? Bagi saya itu saya mendapat ilmu dari Mas Arief, dari Pak Maulana, dari Pak Buntoro, dari Mega, dari teman-teman yang sini itu jauh lebih penting daripada saya mengungkapkan pendapat saya. Karena that's all about life gitu loh. Learning from some others itu kan ada kata bijak ya. Kalau nggak salah orang yang smart itu belajar dari pengalamannya. Tapi orang yang bijak itu belajar dari pengalaman orang lain. Nah, aku pengen jadi yang bijak, bukan yang smart gitu. Dalam hal bijak ini ya, menurut saya bijak lebih hebat daripada sekedar smart gitu loh. Jadi menurut saya seperti itu. Dan yang lainnya saya sepakat yang dikatakan Pak Buntoro tadi bahwa sebetulnya yang dilakukan FBI ini benar-benar principle based negotiation, karena memang yang namanya penyanderaan itu nggak dibenarkan, ya. Jadi harus kalau istilahnya menang atau kalah itu harus diperjuangkan. Jadi kalau dia itu penyandera itu dibebaskan, jelas dia akan kalah. Saya kok jadi Chris Voss, wah, saya akan menangis ya kalau ada penjahat dibiarkan hidup begitu saja gitu. Jadi menurut saya ini benar-benar buku yang sangat bagus. Nanti saya share YouTube-nya Chris Voss di grup. Demikian aja, sorry Mas Adi, jadi aduh, saya ditodong jadi ngomongnya jadi banyak, karena bukan saya pengen ngomong sebetulnya, tapi topiknya itu is very important gitu, very important. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gatot. Mungkin mau ditanggapi Kang Maulana, Kang Arief? Enggak, mungkin saya sekarang boleh balik nanya nih ya, makanya mungkin ini banyak senior dan beberapa expert. Mungkin ke Pak Satya juga nih dengan MBA ITB ya Pak Satya. Ada diajarkan teori nggak sih Pak? Kapan kita bisa sampai mana dalam negosiasi itu kita bisa ngebengkokin gitu Pak, tapi jangan sampai break it gitu Pak. Nah ini yang kadang-kadang kan wisdom ini kan lama ya Pak. Orang tuh belajar dari kesalahannya itu kan. Kita kan kalau belajar itu yang semua orang pasti belajar ya Pak. Semua orang tuh pasti bikin kesalahan. Tapi bagaimana belajarnya itu pendek dan murah Pak. Jangan lama dan mahal gitu. Nah, Bapak sebagai educator ya Pak ya. Ada trik-trik nggak Pak ya? Saya bisa pakai untuk kita semua dengarkan Pak.
kapan itu bisa kita ngebengkokin, tahu poinnya ini, breaknya ini kapan gitu Pak? Gimana Pak Satya? Ada Pak, di kursus yang ditawarkan ada itu Pak. Tapi gini Pak, bisnis di SBM ITB itu masuk ke social science Pak. Jadi begitu kita masuk ke social science, nggak ada paling benar, selalu ada yang lebih benar Pak. Dan di social science jangan-jangan kita membelokkan itu suatu kesalahan fatal, bisa begitu Pak ya. Nah itu perlu kita hindari, dan karena itu memang modul untuk negotiation ini bukan perlu di-develop oleh beberapa praktisi maupun scholar akademik Pak. Tapi gimana caranya? Agak panjang lebar karena begini, pada saat dinegosiasi itu masing-masing pihak udah punya objektif Pak. Ya, objektifnya tadi ini 100, ini mungkin maunya 150 misalnya objektifnya itu. Atau yang lebih simpel lah. Ada satu kepingin liburan ke pantai, ada satu mau liburan ke gunung gitu Pak. Nah, tapi kita harus cari insight-nya. Sebetulnya kenapa dia mau liburan ke gunung, kenapa dia mau liburan ke pantai? Jangan-jangan kebutuhannya sebetulnya satu. Itu yang dicari Pak. Gitu. Nah itu bisa terjadi pada saat masing-masing pencarian informasi. Sebetulnya simpelnya gitu Pak. Tapi kalau misalnya di pelaksanaannya, kalau dia ngomong ini kita ngomong apa, saya bukan ininya Pak, saya bukan ahlinya. Mohon maaf tapi di kursus itu aja yang bisa saya katakan. Saya nggak bisa cerita itu dalam waktu 5 ataupun 10 menit Pak. Jadi untuk operasional kapan kita harus belok atau mengalihkan pembicaraan, atau ada yang bilang juga jadi fire extinguisher ya, sehingga ini nggak dimasalahkan, itu ada tekniknya Pak. Jadi jangan-jangan yang diperdebatkan itu sebenarnya bukan masalah. Itu bisa Pak gitu. Kita cari insight-nya tadi. Kenapa dia mau ke gunung? Kenapa dia mau ke pantai? Gitu. Jangan-jangan dia mau ke gunung karena dia merasa di gunung sejuk. Jangan-jangan dia mau ke pantai karena pantai lihat ombak itu begitu dinamis. Nah, ada nggak tempat bukan di gunung, bukan di pantai yang sejuk tapi dinamis? Sebetulnya ke sana tujuannya Pak. Jadi everybody win at that objective. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak Satya, tambahannya yang luar biasa. Baik, Pak Gatot gimana? Ini sudah jam saya 10.25. Masih ada lagi yang mungkin yang mau resen, mau sharing? Ada Bro Haji Dimas mungkin mau sharing, mau tanya. Mas Haji, ada komen atau mau ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, baik. Kayaknya kita closing dulu. Nanti kita lanjutkan di after party. Sebelum kita closing, mungkin ada closing statement dari Kang Arif. Kemudian nanti closing statement dari Kang Maulana. Enggak? Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi sebenarnya dari buku ini saya jadi paham ya bahwa memang ilmu komunikasi atau ilmu listening itu memang tidak diajarin di sekolah, tapi ini sangat penting. Ada Mortimer Adler itu punya buku judulnya How to Listen and How to Talk. Terus ada satu lagi buku yang sampai sekarang saya belum pernah nemu ininya ya, aslinya di Indonesia, The Lost Art of Listening. Itu dua buku yang katanya rekomendasi ya. Jadi banyak problem di komunikasi itu adalah gara-gara tidak pandai menyimak. Nah, jadi saya jujur aja lagi fokus ke sana nih, Pak Adi, dan itu sepertinya skill yang harus saya ajarkan ke anak-anak saya ya, sebelum dia belajar yang lain. Kemampuan menyimak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjutnya Kang Maulana, masingnya mungkin. Ya, kalau menurut saya ini suatu dahsyat sekali
malam ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, terima kasih atas komen-komennya. Jadi saya juga banyak menulis gitu ya. Nah, mudah-mudahan journey dari negosiasi ini kita bisa ya dapat mengambil poin-poinnya, karena yang tadi saya sampaikan ini nggak ada salah, nggak ada benar, semua benar, dan mudah-mudahan negosiasi itu kita semua itu bisa melakukan skill negosiasi ini secara efektif ya, secara cepat dan murah gitu ya. Karena maka saya bilang semua orang pasti belajar, semua orang pasti buat kesalahan, tapi make sure journey dalam pembelajarannya itu pendek dan tidak mahal. Itu aja sih. Jadi ini sangat menarik gitu ya, dan mudah-mudahan nanti di kedepannya juga ada buku-buku lain tentang negosiasi, karena ini sesuatu yang saya pikir sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan bisnis. Jadi terima kasih atas waktunya semua. Baik, terima kasih Kang Arif, Kang Maulana yang sudah menyampaikan paparannya, dan juga teman-teman, Bapak dan teman-teman Kang yang sudah hadir pada malam hari ini dan aktif berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab. Tadi yang sudah disampaikan di closingnya bahwa negosiasi ini sesuatu yang perlu, karena dalam kehidupan sehari-hari juga kita ada banyak hal selalu dengan ada tawar-menawar dan negosiasi. Dan tidak ada satu kesimpulan yang harus kita sepakati bersama, karena masing-masing bisa silakan mengambil apa yang bisa diambil, apa yang bisa disampaikan, dan keterampilan melalui berbagai diskusi inilah kita akan semakin memperkuat, memperkaya pengetahuan kita dan juga keterampilan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek bisnis maupun aspek sosial. Demikian dari saya selaku pembawa acara, dan saya kembalikan kepada Pak Gatot untuk selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Adi yang sudah menjadi moderator yang baik sekali dan membuat semuanya jadi pengen bertanya atau berkomentar, dan terima kasih juga untuk Pak Maulana dan Mas Arif yang sudah membawakan materi dengan sangat baik, dan closing statement-nya semua saya catat. Jadi ini benar sekali, dua-duanya saya setuju banget, dan mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa membentuk nanti BRIT School of Negotiation. Ya, karena kan masa kita kalah The Kremin School of Negotiation, itu buku sudah kita bahas ya waktu itu oleh Mas Mukti Baskara almarhum. Jadi mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau ya. Beliau yang membahas buku itu dulu. Baik, terima kasih atas kehadirannya, dan nanti saya akan segera aja tutup dari YouTube-nya. Tapi setelah itu biasanya ada after party dan juga ada photo session ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mas Arif, YouTube-nya dimatiin aja Mas Arif. Silakan Mas Adi bisa minta tolong.